Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita berbaring tidur, ya, mari menjadi kebiasaan yang baik buat kita. Setiap malam sebelum kita berbaring tidur, kita berdoa bersama saya. Ini kebiasaan yang baik sekali. Itu sesuai kehendak Allah. Itu perintah Tuhan. Ya, kita banyak berdoa supaya Tuhan selalu jaga lindungi kita sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 433. Kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis. Karena nanti malam kita baca sebentar lagi Lukas 11 ayat 14 sampai 28 tentang Yesus dan Beelzebul. Tuhan menyembuhkan banyak orang sakit. Ada orang kerasukan setan, tapi dianggap kata Yesus itu dengan kuasa Beelzebul. Gak benar, saudara. Gak ada itu. Itu kuasa Tuhan asli, karena Dia adalah Tuhan, punya kuasa di atas segala kuasa. Bahkan iblis gemetar melihat kuasa Tuhan. Untuk itu kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Kuasa Tuhan ada bersama kita, dan Tuhan sudah menang atas maut, dan Roh Kudus akan menyertai kita. Kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis. Amin. Kuasa Tuhan Yesus hiburkan hatiku. Angkat susah, hatiku dapat glory. Semua baru waktu Yesus datang. Kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis. Amin, haleluya. Kuasa Tuhan hiburkan hatiku. Amin, haleluya. Angkat susah, serahkanlah hidupmu pada Yesus. Tuhan Yesus selalu pelihara hidup kita. Amin, haleluya. Kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis. Amin. Kuasa Tuhan hiburkan hatiku. Amin, haleluya. Angkat susah, hatiku dapat glory. Haleluya. Semua nanti baru waktu Yesus datang. Hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Dalam Roma 8 ayat 31, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jawaban kita tidak ada. Kuasa Tuhan menang atas kuasa iblis. Kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Mari kita selalu dekat bersama Yesus. Tuhan jadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Kalau kuasa Tuhan bersama kita, siapa lawannya, saudara? Rom 8:31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Dia Bapa di atas segala-galanya. Lagu kedua, saya mau menyanyi. Kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus yang sudah menang. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah oleh kuasa Tuhan. Yesus menang. Kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus kita sudah menang. Harap pada Yesus, Roh Kudus bersama kita. Dengan kuasa Yesus kita menang. Rom 8:37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari ada orang-orang yang menang. Oleh Dia Yesus yang sudah mengasihi kita. Dengan percaya kepada Yesus kita menang. Kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus. Kemenanganlah.
karya kemenangan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada Tuhan Yesus, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Allah. Firman-Mu Tuhan, Ku taruh dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Sucikanlah ya kami hidupku ya Tuhan Yesus. Hanya harap pada Tuhan Yesusku menang. Percayalah pada Yesus, kemenanganlah. Terima kasih Tuhan. Malam hari ada malam yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, iblis setan sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Yesus sudah menang atas maut. Dan kalau ada bagian kami yang sakit, anak-Mu sudah disembuhkan Yesus. Yang kerasukan setan dihancurkan dalam nama Yesus. Karena Engkau sudah menang atas segala-galanya. Rom 8:31, kalau Allah di pihak kami, Yesus bersama kami. Dalam nama Yesus, siapa lawannya? Tidak ada Bapa. Dalam Yakobus 2:19, iblis gemetar, percaya dan gemetar. Dan kami percaya Kau hadir malam hari ini. Kami semua diberkati dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, karena bersama Yesus kita tampil lebih pemenang. Rom 8:37 saya baca sekali lagi. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, berarti Yesus yang telah mengasihi kita. Amin. Yesus menjadi pusat hidup kita, menjadikan Yesus sentral di atas segala-galanya. Puji Tuhan, luar biasa. Mari kita baca firman Tuhan, Lukas pasal 11. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini hari kita sudah dipelihara sama Tuhan dari pagi sampai malam. Sebelum tarkati kita berbaring tidur, kita berdoa supaya Tuhan jaga lindungi, sehingga besok kita bangun pagi kembali dengan semangat yang tinggi. Kita baca firman Allah perjanjian lama. Pokoknya hidup kita selalu dekat dengan Tuhan, selalu baca firman Allah menjadi makanan rohani kita. Itulah firman Tuhan. Makanan jasmani, nasi atau yang lain-lain itu berkat dari Tuhan ya. Sebelum kita makan berdoa, setelah makan jangan lupa berdoa, ucapan terima kasih atas semua berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hidup bersama adalah kehidupan yang begitu indah ya. Setiap bapak ibu harus punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Nikmati keindahan bersama dengan Tuhan ya. Suatu hari kelak saya mau cetak buku saudara ya. Yang pertama, jangan ada celah. Dan kedua dengan tema indahnya berjalan bersama Yesus. Luar biasa. Tolong bantu doa. Indahnya berjalan bersama Yesus. Indah dan sempurna. Bahagia bersama Yesus. Penuh dengan damai sejahtera bersama Tuhan ya. Asal jangan ada celah. Ya, saya akan cetak buku jangan ada celah. Ya, kalau ada celah iblis masuk. 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, iblis seperti singa mau mencari siapa yang bisa ditelan, berarti ada celah. Jangan ada celah. Bagaimana supaya tidak ada celah? Isilah hidupmu, hatimu dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita membaca Lukas 11. Puji Tuhan. Saya rasa tidak mau berhenti, mau baca firman Allah terus dengan puji-pujian dengan Tuhan. Bersekutu, bergaul karib dengan Tuhan. Akrab dengan Bapa di surga. Hati yang melekat dengan Yesus ya. Luar biasa. Saya membaca ayat 24. Puji Tuhan ya. Lukas 11
Ayat 14 saudara, ayat 14 ya. 14 karena kemarin kita baca Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Pokoknya berurutan saudara ya. Berurutan. Terus baca firman Allah yang saya sampaikan berurutan ya. Terus sampai nanti kitab Wahyu. Kalau kejadian lama di kejadian sudah sampai di Mamat, terus sampai Maliaki. Jadi lengkap kalau sudah sampai Malaki, perjanjian baru sampai Wahyu, berarti sudah tuntas dari kejadian sampai Wahyu. Dan puji Tuhan, yang pertama sudah dilakukan sudah oleh saya ya, dari tahun 2021 berakhir 2023 Saudara. Ya, puji Tuhan. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. 2 tahunan lebih Saudara, ya, 3 tahun. Jadi ini saya baca firman Allah sudah berlangsung 3 tahun lebih. Tahun depan berlangsung 4 tahun. Konsisten. Pagi malam tidak pernah absen saya. Tidak pernah ada yang bolong. Terus sampai sekarang ini sudah 1000 lebih Saudara ya. Ya urutannya 1179. 2 kali. A itu pagi hari, kalau B itu malam hari. Ya, puji Tuhan. Mari kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca ayat 14. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, maka heranlah orang banyak. Jadi penyakit itu bisa juga karena ada iblis. Memang ada virus, penyakit murni ya saudara. Jadi kalau saudara salib ada garis vertikal, saudara lihat garis T ya, ada garis ke bawah, itulah kuasa iblis. Ya, atas kadang-kadang Tuhan izinkan sakit seperti Ayub, atas izin Tuhan itu, dari vertikal dari Tuhan, atas izin Tuhan. Ayub dicobai oleh iblis, tapi ada penyertaan Tuhan ya. Ya, tapi kalau dari iblis bawah, ya ini pentingnya kita libatkan Yesus. Pokoknya semua harus libatkan Yesus. Tanpa Yesus kita kalah, kita hancur ya. Tapi kalau bersama Yesus, ya setan itu keluar ya. Ada yang membuat sakit bisu di sini. Segala macam penyakit itu bisa terjadi dari kuasa iblis. Jadi ada setan yang membisukan di sini ya, membuat orang jadi bisu ya. Tetapi kuasa Tuhan sudah menyembuhkannya. Tapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dan kuasa Balsebul, pengurus setan. Jadi Balsebul itu udah setan juga saudara. Pengurus setan Balsebul, mana bisa saudara, ya jelas ya. Ini sudah nggak benar ini orang-orang itu. Nuduh Yesus ngawur ya. Tapi bagi kita, kuasa Tuhan dahsyat dan ajaib yang bisa menghancurkan kuasa-kuasa iblis ya. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah pasti runtuh. Rumah tangga kita jangan sampai terjadi penceraian ya. Tidak boleh bercerai. Kalau ada bapak ibu suami yang ribut terus, datanglah kepada Yesus. Bila perlu didatangin kepada hamba Tuhan ya. Kalau saya pribadi bisa membantu kalau di antara bapak ibu ada masalah rumah tangga, dan pelayanan penggembalaan kami, setiap anak Tuhan yang masuk dalam pernikahan saya adakan counseling. Itu pra-counseling nikah. Kedua, diberkati di gereja. Ketiga, saya lakukan pasca counseling nikah. Saya bimbing itu supaya tidak terjadi salah langkah, perselingkuhan, perjinan, tidak boleh. Tapi hidupnya di dalam firman Tuhan ya. Pokoknya kita taat kepada firman Tuhan ya. Jangan sampai keluarga kita terpecah-pecah ya. Semuanya hanya iblis yang kita hancurkan, tapi kita semua ada di dalam kasih Tuhan. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dan kuasa Beelzebul. Enggak ada. Kuasa Tuhan yang murni, itu iblis setan dihancurkan dalam nama Yesus. Karena kuasa Tuhan dahsyat dan ajaib. Jadi jika aku mengusir setan dan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah dapat mengusirnya? Sebab merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tapi jika aku mengusir setan dan kuasa Allah, maka sungguh kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin. Yesus datangkan kuasa kerajaan Allah, termasuk diri kita. Andalkan Yesus, maka kita bersama dengan Yesus. Puji Tuhan. Malah itu mari kita mendekat dengan Tuhan, karena kuasa yang Tuhan dahsyat. Dia sanggup mendatangkan kuasa kerajaan Allah. Siapa lawannya? Tidak ada saudara ya. Terus ayat 21, apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Amin. Di sini bayang dapat kalau Tuhan Yesus bersama kita, kita merasa aman saudara, damai sejahtera. Tapi jika sekarang seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi rampasannya. Ayat 23,
Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Mari, kita bukan melawan Tuhan, tapi kita menjadi murid Tuhan, menjadi anak Tuhan yang selalu seirama dengan Tuhan, selalu selaras dengan Tuhan. Jangan berlawanan dengan Tuhan. Berlawan dengan Tuhan, hancur saudara. Kita bisa dibinasakan. Tapi kalau kita bersama Yesus, Tuhan akan memberikan buah-buah, kita berbuah lebat. Seperti dalam Yohanes 15. Maka kita mau cinta Tuhan, kita andalkan Tuhan di atas segala galanya. Apabila roh jahat dari manusia, roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian dan kuasa ia tidak mendapat. Ia berkata, aku akan kembali rumah yang telah kutinggalkan itu. Jadi iblis pun, makanya saya katakan kemarin dulu ya, iblis itu suka tinggal di kuburan, suka tinggal di rumah-rumah yang sepi. Maka pentingnya rumah-rumah yang sunyi, suka diganggu oleh iblis. Kalau atau mungkin saudara lagi lemah, iblis bisa masuk akan mengganggunya. Panggil hamba Tuhan. Nomor satu, panggil Tuhan Yesus di atas segala galanya. Segala kuasa di bumi dan surga ada di dalam tangan Tuhan. Kita tangking keluar dalam nama Yesus. Makin penting kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, supaya hidup kita diberkati sama Tuhan. Terus berikutnya, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada kan semula. Memang saudara ya, kalau iblis yang berkuasa, tidak ada yang lebih baik. Semua akan lebih buruk. Karena iblis itu dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Pilih mana Bapak Ibu? Saya pilih Yesus. Bersama Bapak Ibu pilih Yesus. Karena Tuhan di atas segala galanya. Siapa lawan Tuhan? Enggak bisa ya. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk. Memang kalau dikuasai oleh iblis akan lebih buruk. Tapi kalau dikuasai oleh Tuhan, ada kesembuhan, ada mujizat. Terus ayat 27 sampai 28. Ketika Yesus masih berbicara, bersalah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ayat 28. Tapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari kata Yesus, berbahagia orang yang memelihara firman Allah dan mendengar firman Allah dan memeliharanya, yaitu kita menjadi pelaku firman. Ini menjadi sentral hidup kami, hidup kita semua. Mari kita mau rajin baca Alkitab, rajin menjadi pelaku firman Allah, sehingga setiap kita di dalam pembelian aja bersama Tuhan. Karena bersama dengan Yesus kita tampil lebih daripada mana. Kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis. Amin. Kuasa Tuhan Yesus hiburkan hatiku. Angkat susah, hatiku dapat glory. Semuanya jadi baru waktu Yesus datang. Kuasa Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, dan sesuai dengan janji Tuhan di dalam ayat yang ke-28, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita mau simpan firman Allah, kita pelihara di hati kita, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.